Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rusardi. Saya adalah CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2020. Dalam rangka pelatihan dasar CPNS 2021, dalam video ini saya akan berusaha untuk menjelaskan implementasi dari nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebelumnya, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga berarti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, dan nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Sehingga dapat diartikan nasionalisme juga berarti tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Nah, Indonesia sendiri mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian nasionalisme didasarkan pada Pancasila disebut dengan nasionalisme Pancasila, yang berarti adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Lalu menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, nilai pertama dari nasionalisme Pancasila yaitu sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, implementasi apa sih yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari untuk mengimplementasikan nilai sila pertama dari Pancasila? Mungkin bisa untuk mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama. Jadi tenggang rasa lah untuk masyarakat lain yang memiliki perbedaan agama, kita saling toleransi, menghormati, tidak mengganggu ibadah mereka. Kemudian menjunjung norma-norma agama yang telah diajarkan pada agama masing-masing. Nah, karena saya adalah beragama Islam dan Muslim, maka nilai-nilai agama yang bisa saya implementasikan mungkin kewajiban saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kewajiban berpuasa saat bulan Ramadan, mengutamakan selalu mengucapkan bismillah saat hendak melakukan sesuatu dan lain-lainnya, dan juga mempunyai etika dan berprasangka baik terhadap orang lain. Nah, itu mungkin implementasi saya dalam nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang kedua dari nilai nasionalisme Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab di sini berarti kita sebagai manusia harus bersikap adil dan beradab. Maka dari itu implementasi nilai sila kedua ini bisa berarti yang pertama, saling tolong menolong terhadap orang lain ya. Jadi kalau
ada orang lain yang butuh bantuan, kita harus siap untuk menolong, jadi saling tolong menolong lah. Terus kemudian toleransi itu juga, terus sopan santun, jadi akhlaknya yang baik terhadap sesama, tidak merendahkan orang lain dan menghormati hak asasi orang lain. Jadi kalau implementasi saya sendiri, mungkin saya berusaha untuk sopan santun terhadap orang lain, sikap ramah, baik, dan tidak mendiskriminasi lah masyarakat lain. Nah, itu mungkin dari saya untuk yang sila kedua. Kemudian dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Di sini Persatuan Indonesia adalah mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atas kepentingan berbagai golongan. Jadi kita mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. Salah satu contoh implementasinya kalau saya adalah gitu ya, bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Contohnya menggunakan, saya sering menggunakan, lebih memilih menggunakan aplikasi Gojek daripada aplikasi sebelah. Kemudian menggunakan aplikasi Tokopedia daripada aplikasi sebelah milik negara lain. Terus bangga menggunakan baju batik, kemudian membantu petani lokal dengan membeli produk-produk asli mereka yang mereka tanam. Jadi tidak memilih produk-produk impor lah, contohnya kayak beras, kemudian gula dan yang lainnya. Jadi bangga lah terhadap produk Indonesia. Itu mungkin yang telah saya implementasikan selama ini. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini implementasi apa yang setelah saya lakukan, mungkin tidak egois ya, jadi tidak ngotot terhadap pendapat saya sendiri, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita bermusyawarah, tidak seenaknya sendiri, tidak semaunya sendiri. Jadi kita terbuka untuk pendapat orang lain, kemudian tidak anarkis dan tidak berbuat untuk merugikan orang dan kelompok lain. Dan juga mungkin ikut pemilihan langsung, jadi ikut aktif dalam pemilihan langsung. Itu mungkin implementasi saya pada sila keempat. Kemudian sila kelima merupakan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hampir sama dengan sila ketiga dan sila kedua, yaitu tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok atau golongan orang lain. Jadi bersikap adil ya. Jadi kita sama rata, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian gotong royong, lalu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Implementasinya mungkin semua orang itu mempunyai hak yang sama. Jadi mungkin kalau saya contohnya mungkin budaya antri. Jadi kita nggak seenaknya sendiri ngelonong masuk mendahului yang lain, karena semuanya kan juga pasti adil ya, harus adil, jadi harus antri gitu. Lalu apalagi ya, ya mungkin itu aja sih kalau yang bisa saya pikirkan untuk sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu adalah implementasi saya terkait dari nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Mungkin
Itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon saran dan masukannya jika ada, dan komen di kolom komentar untuk saran dan masukannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.